Nah, kemudian juga yang saya kira berbahaya dan akan meninggalkan legasi yang buruk di pembangunan negara di masa yang akan datang ini adalah utang yang sudah sampai 7.800 triliun dan kenaikannya sangat signifikan ya. Jadi selama Pak Jokowi berkuasa itu lebih dari 5.200 triliun utang yang ditarik gitu. Artinya apa? Artinya mereka sudah mendapatkan bahan baku yang murah, kemudian mereka tidak bayar pajak, dan kemudian hasilnya itu langsung mereka ekspor ke Cina. Jadi omong kosong kalau misalnya ada industrialisasi di sektor nikel itu, karena bahan bakunya saja yang mereka intinya itu mungkin pinjam tempat di Sulawesi, mereka bikin smelter, hasilnya langsung mereka kapalkan dikirim ke Cina. Jadi kita pengen tahu tuh sebenarnya ada nggak sih perspektif lain untuk mengelola negeri ini. Misalnya kalau selama ini kan kita selalu berputar-putar bahwa APBN atau pembiayaan APBN selalu kembali kepada dua sumber utama, pembiayaan pajak dan hutang begitu. Dan selalu saja kita melihat APBN selalu disusun secara defisit, dan karena APBN defisit itulah kemudian seolah-olah ada legitimasi untuk selalu berutang untuk menutupi defisit APBN. Nah, sebenarnya bagaimana sih agama kita Islam ini? Ya, agama kita mengatur tentang itu. Tapi yang paling menarik, saya ingin dulu ungkap apa yang disampaikan Ustadz Irwan yang katanya tadi 2000 ya Ustadz Irwan. Ternyata jumlah angkanya jauh lebih itu. Jadi di RH Channel ketika ada polling yang menanyakan apakah Anda mendukung usul Denny agar DPR menggunakan hak angket dalam rangka pemakzulan, ternyata yang mendukung Denny 94%, yang tidak mendukung 6% dari 88.000. Ini bukan kaleng-kaleng dari SMRC ya. Kalau SMRC atau yang lain-lain itu kan paling 2000 doang samplingnya. Yang samplingnya juga kita kagak tahu. Jangan-jangan cebong semua samplingnya. Kalau ini real, semua orang bisa terlibat, tidak ada paksaan. Nah, ini berarti ya menarik juga untuk kita dorong terus, Bang. Terlepas kita tahu partai politik seperti itu, tapi bisa saja kalau ada dorongan dari rakyat, partai juga khawatir ditinggalin rakyat ya, berubah begitu. Ya, kita kan hanya berusaha gitu ya. Baik, selanjutnya Bung Ishak, mohon untuk dijelaskan kira-kira kalau kita mengelola APBN dengan Islam gitu, diantaranya kan sumber pemasukan negara di dalam Islam itu adalah harta al-milkiyatul ammah yang sebenarnya sudah diadopsi dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, namun kok kesulitan sekali kita menerapkan ketentuan pasal itu. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan sebenarnya untuk rakyat, sebenarnya semestinya begitu. Tapi hari ini negara kita sebenarnya dalam kendali kapitalisme, tapi kita masih punya kesadaran ancaman hanya kepada komunisme. Sejatinya negara kita sudah dirusak habis oleh kapitalisme. Dan kepada Bung Ishak, tolong dirinci itu hitungannya biar kita tahu juga. Makasih. Pinjol ilegal karena dilegalkan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK itu memberikan izin ya kepada perusahaan-perusahaan fintech ini ya untuk beroperasi memberikan pinjaman kepada masyarakat kemudian kredit tanpa agunan. Jadi orang tidak perlu ada agunan bisa pinjam kapan langsung cair itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru-guru saya, para narasumber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa berbagai YouTube channel ya, termasuk Bung Refli Harun dan kawan-kawannya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa poin yang mungkin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama bahwa memang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang berencana untuk melakukan cawe-cawe sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada skala prioritas ya di dalam penyelenggaraan negara, karena banyak sekali tugas-tugas yang menjadi tupoksi dia itu juga menjadi tidak terurus. Sementara apa tadi yang disampaikan oleh Prof. Refli Harun, cawe-cawe ini sesungguhnya bukan bagian dari tupoksi dia sebagai kepala negara. Tadi Dr. Ihsanul Nursi juga sudah memberikan pemaparan, mungkin saya sedikit men-stressing lagi bahwa memang kalau di akhir masa jabatannya ini Pak Jokowi ingin serius ya, meninggalkan legasi yang baik, maka
sesungguhnya janji-janji dia seperti misalnya menciptakan pertumbuhan ekonomi 7-8% ya pada RPJMN 2014 ya sampai 2019, kemudian juga sampai 6% ya ketika 2019 sampai 2024 ini. Nah, itu seharusnya dikejar, tapi kenyataannya kita lihat bahwa memang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di bawah Jokowi ini hanya rata-rata 5%. Jadi, jauh di bawah rezim sebelumnya yang bisa mencapai 6% lebih gitu. Kemudian juga kita melihat angka kemiskinan tadi ya. Jadi angka kemiskinan pada masa Pak Jokowi ini hanya turun 1,6% gitu. Kalau masa SBY itu bisa sampai 5,4%. Ya, padahal janji Pak Jokowi ini bisa turun sampai dari 10 menjadi 5%. Apalagi kalau tadi angka garis kemiskinan itu kemudian direvisi ya. Jadi seperti disampaikan oleh Dr. Ihsan Nursi tadi bisa sampai 40-50% tadi ya, luar biasa. Saya kira tidak akan dilakukan ya. Kemudian kalau kita lihat angka pengangguran yang lebih parah lagi. Jadi Pak Jokowi itu hanya berhasil menurunkan angka pengangguran 0,4% saja. Ya, dari janji dia sekitar 3-4%. Nah, ini adalah satu data yang sangat clear bahwa memang pemerintah saat ini memang tidak berhasil atau belum berhasil untuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji politik dia. Seharusnya kalau ini menjadi concern dia, ini yang akan diperbaiki di sisa 2 tahun kepemimpinan dia. Nah, kemudian juga yang saya kira sangat berbahaya dan akan meninggalkan legasi yang buruk di pembangunan negara di masa yang akan datang ini adalah utang yang sudah sampai 7.800 triliun dan kenaikannya sangat signifikan ya. Jadi selama Pak Jokowi berkuasa itu lebih dari 5.200 triliun utang yang ditarik gitu. Padahal sejak tahun 2000 sampai 2014 itu utang pemerintah itu hanya bertambah 1.700. Jadi Jokowi ini luar biasa di dalam menarik utang dan saya kira dampaknya sangat serius karena dalam tahun-tahun berikutnya APBN ini akan tersedot untuk membayar bunga utang. Dan kita tahu bunga utang tahun 2023 ini sudah 2 kali belanja modal ya. Jadi 2 kali belanja modal itu maksudnya apa? Jadi kita lebih banyak membayar bunga utang kepada segelintir investor ya, para bankir-bankir, para investor-investor asing dibandingkan membangun jembatan, membangun jalan, membangun infrastruktur ya, rumah sakit dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi uang yang dikumpulkan dari pajak tadi dan PNBP ini akhirnya mengalir pada segelintir orang tadi. Ya. Inilah kemudian mengakibatkan adanya ketidakadilan atau kesenjangan ya, yang semakin menganga di Indonesia dalam beberapa tahun yang akan datang. Saya kira ini tentu yang harus dibenahi. Nah, di sisi lain, Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Ya. Saya kira sudah disinggung tadi ya bagaimana Indonesia itu menjadi produsen batu bara nomor 1. Kemudian juga nikel nomor 1 di dunia. Kemudian bauksit nomor 6, ya. Emas nomor 6, timah nomor 2. Tapi ironis ya, karena di satu sisi kekayaan kita itu melimpah sekali, tapi di sisi lain utang kita juga jauh tumbuh sangat pesat. Ya. Sementara kesejahteraan rakyat tadi diukur dari sisi kemiskinan, kemudian pengangguran, ya, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga ya biasa-biasa saja, bahkan sangat menyedihkan. Nah, salah satu penyebabnya ya setelah kita melakukan pengkajian ya, ternyata memang kekayaan alam yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat ini justru ya lari dan dikuasai oleh segelintir orang. Ini tadi yang disebut dengan para oligarki, para elit-elit politik yang berkonspirasi dengan para pemodal yang kemudian berada di balik konsentrasi politik di Indonesia. Nah, dan mereka ini kemudian menciptakan satu sistem yang membuat dominasi oligarki ini menjadi permanen. Salah satu misalnya tadi kalau kita lihat dalam perjalanannya adalah misalnya Undang-Undang Minerba. Jadi Undang-Undang Minerba ini menjadi salah satu jalan untuk mengunci agar para investor di sektor pertambangan batu bara ini bisa memperpanjang
proses pengolahan batu bara yang tadi Indonesia menjadi nomor 1. Nah, ini yang sangat berbahaya saya kira ya. Kemudian yang berikutnya untuk batu bara ya. Nah, kemudian yang sektor yang juga sangat menarik itu adalah sektor nikel ya. Kalau batu bara oke lah, sebagian besar taipan-taipan yang menjadi penyokong partai politik sekarang ini adalah menghasilkan pendapatan dari batu bara itu tadi. Dan pendapatan dari BUMN ya, itu hanya sekitar 5% saja. Jadi Bukit Asam ya, yang juga terlibat di dalam proses pengolahan batu bara itu hanya mendapatkan 5% dari total produksi batu bara yang sekitar 680 juta ton ya tahun 2022 lalu. Kemudian yang kedua ya, nikel. Nikel Indonesia juga menjadi salah satu produsen sekaligus pemilik cadangan nikel terbesar Indonesia. Tapi yang terjadi adalah ya kebetulan minggu lalu ya, bulan lalu saya melakukan survei langsung ke Sulawesi Tenggara ya. Di sana sangat mengenaskan ya. Memang izin usaha pertambangan itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta domestik. Tapi hasilnya itu dipulung atau dikuasai dan kemudian diolah oleh smelter-smelter yang dikuasai oleh Cina. Nah, dan smelter-smelter yang dikuasai oleh Cina ini mendapatkan berbagai privilege dari pemerintah. Dalam salah satunya itu adalah mereka mendapatkan berbagai macam insentif fiskal ya, misalnya tax allowance, kemudian tax holiday. Dan tax holiday-nya nggak main-main ya. Tax holiday-nya itu bisa mendapatkan tidak membayar pajak ya, kalau bahasa sederhananya itu bisa sampai 20 tahun ya, bisa sampai 20 tahun kalau investasinya itu di atas 19 triliun. Artinya apa? Artinya mereka sudah mendapatkan bahan baku yang murah, kemudian mereka tidak bayar pajak, dan kemudian hasil itu langsung mereka ekspor ke Cina. Jadi omong kosong kalau misalnya ada industrialisasi di sektor nikel itu, karena bahan bakunya saja yang mereka intinya itu mungkin pinjam tempat di Sulawesi, mereka bikin smelter, hasilnya langsung mereka kapalkan dikirim ke Cina. Nah, semestinya kan idealnya bahan baku ini diolah menjadi sendok, menjadi bahan baku chassis mobil dan sebagainya, tapi itu tidak terjadi. Industrinya tetap berkembang di Cina. Nah, dan yang lebih parah lagi adalah royalti yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sama dengan batu bara itu sangat kecil sekali, sehingga Indonesia dapat royalti kecil, kemudian PPN-nya juga rendah, kemudian ada tax allowance ya, kemudian juga pajak biaya masuk impor yang ditiadakan, sehingga pendapatan investor-investor asing khususnya dari Cina ini luar biasa besarnya. Sementara di sisi lain yang ini yang parah sekali saya kira adalah nelayan-nelayan kita, petani-petani kita yang ada di sektor pertambangan. Saya kebetulan orang Sulawesi Tenggara, jadi tahu bagaimana orang-orang nelayan-nelayan di sana tidak bisa melaut lagi, ya, karena laut itu sudah keruh, ya. Kemudian mereka juga tidak bisa menghasilkan padi yang cukup bagus, ya, karena mereka mendapatkan debu fly ash, ya, dari tambang-tambang itu. Nah, itu yang ya, jadi kesehatan juga menjadi parah ya di sana. Jadi orang yang menginap ISPA itu tinggi sekali gitu. Dan mereka tidak bisa mendapatkan santunan ya dari perusahaan. Nah, oleh karena itu sebagai mungkin karena waktu terbatas ya. Nah, semestinya kalau sektor-sektor pertambangan ini ya, sektor migas ini dikelola oleh negara sesuai dengan Islam ya, seperti yang diamankan oleh Islam ya. Tentu saja juga dengan sumber-sumber pendapatan yang lain nanti seperti misalnya zakat fitrah ya, zakat mal yang dikelola sesuai dengan syariat Islam, maka pendapatan negara ini akan sangat besar ya. Khusus untuk pendapatan negara dari 6 komoditas ini saja misalnya ya, misalnya dari batu bara. Jadi batu bara itu kalau produksi kita ya sekitar 650 juta ton per tahun itu ya. Kemudian biaya produksinya itu sekitar 30 sampai 40 dolar. Kemudian harga tahun lalu itu rata-rata 345 dolar ya. Itu kita bisa meraup pendapatan 2.400 triliun ya per tahun. Jadi tapi tentu saja sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga nilai tukar rupiah terhadap dolar dan juga harga komoditas tambang ini yang memang fluktuatif gitu. Tapi ini saya kira basisnya adalah tahun 2022.
Kemudian dari LNG ya, segera bisa kita raup 422 triliun, emas 61 triliun, dan nikel. Jadi nikel itu marginnya bisa sampai separuh, Bu Izan Nursi. Ya, kemudian Bu Ahmad Hasanuddin. Jadi 50 sampai 59% ya. Jadi margin yang bisa didapatkan dari nikel ini, karena luar biasa besar sekali ya. Jadi ini yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan dari Cina ini berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Celakanya ya, investor Indonesia itu tidak bisa masuk ke smelter karena kurang mendapatkan pembiayaan dari perbankan domestik. Jadi akhirnya kemudian diisi oleh perbankan Cina yang kemudian memberikan suku bunga yang sangat murah kepada investor-investor asing ini. Kemudian dari hasil laut ya, jadi nikel itu 263 triliun, kemudian hasil laut itu 1.800 triliun, dan produksi hutan itu 1.000 triliun. Sehingga secara total ya dari 6 komoditas ini bisa diraup pendapatan 6.000 triliun. Artinya ini jauh lebih besar dibandingkan pendapatan negara dari pajak dan non pajak ya, yang hanya sekitar 2.400 triliun. Sehingga otomatis ya, ketika pendapatan jauh lebih besar daripada pengeluaran, maka defisit itu tidak ada gitu. Bahkan ini bisa digunakan untuk membayar utang-utang, pokok-pokok utang yang sudah ditarik oleh rezim-rezim sebelumnya. Belum lagi kalau kita memasukkan sumber-sumber pendapatan negara yang lain yang dilegalisir oleh dalam Islam ya, seperti tadi zakat ya, terhadap orang-orang yang kaya, kemudian pembayaran jizyah, pembayaran kharaj ya, semua itu kalau diakumulasikan maka saya kira pendapatan bisa sampai 10.000 triliun ya. Luar biasa sekali, karena memang potensi-potensi penerimaan negara ini selama ini diabaikan oleh pemerintah, karena sistem kita adalah sistem kapitalisme yang berbasis pasar yang hanya mengkrit ya, pendapatan dari pajak saja. Saya kira itu yang menjadi catatan, dan saya kira sekali lagi bahwa memang sistem ekonomi yang berbasis Islam tadi tentu membutuhkan sistem politik yang juga berbasis Islam gitu. Dan ini kalau dalam khasanah pemikiran sejarah Islam ya, kita kenal dengan istilah khilafah Islam itu sendiri. Baik, itu saja mungkin Hasanuddin. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.